Langit sore di kampung kecil itu tampak muram, seolah turut merasakan derita seorang lelaki tua yang terbaring lemah di dalam rumah reyot. Pak Wiryo, kakek berusia hampir 80 tahun, sudah 2 tahun lebih tak bisa berjalan. Kakinya lumpuh, tubuhnya kurus, dan batuk-batuk kerap mengoyak kesunyiannya. Rumahnya berdinding bambu, atapnya bocor, dan lantainya berdebu, menjadi saksi penderitaan panjang tanpa ada yang benar-benar peduli. Hari-hari terasa begitu panjang baginya. Suara ayam berkokok di pagi hari hanya menjadi pengingat bahwa dunia masih berjalan, sementara ia sendiri terjebak dalam tubuh yang rapuh. Sesekali ada tetangga yang datang membawa makanan sisa, namun seringkali ia harus puas dengan segelas air putih untuk mengganjal perut. Matanya sayu, tatapannya kosong, seakan menunggu takdir menjemput. Dulu, ia adalah sosok yang kuat, seorang buruh pelabuhan yang gigih mencari nafkah. Namun setelah penyakit itu menyerangnya, dunia seakan berpaling. Ia ditinggalkan anak-anaknya yang merantau dan tak pernah kembali. Kesepian menjadi teman paling setia, dan malam-malam panjang hanya diisi oleh doa lirih yang nyaris tak terdengar. Kadang, di tengah malam, Pak Wiryo menangis tanpa suara. Ia merasa tak ada lagi gunanya hidup. "Tuhan, kalau memang waktuku sudah habis, ambillah," bisiknya dengan suara serak. Tapi hari demi hari, napasnya masih bertahan. Seakan ada sesuatu yang menahannya, entah apa. Di luar rumahnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu berceloteh di pos ronda, dan pemuda kampung sibuk dengan urusan mereka. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan bahwa di dalam rumah reyot itu, seorang kakek sedang menunggu akhir hidupnya sendirian. Dunia begitu ramai, tapi bagi Pak Wiryo, dunia telah lama sunyi. Tubuhnya semakin melemah. Untuk sekadar mengangkat gelas saja, tangannya bergetar hebat. Hanya angin malam yang menembus dinding bambu menjadi penghibur. Ia sering menatap atap bolong, melihat cahaya bintang yang menetes dari sela-sela genting, lalu berkata lirih, "Apa aku akan mati sendirian di sini?" Namun, di balik semua keputusasaan itu, ada api kecil yang belum padam. Meski tubuhnya renta, hati kecil Pak Wiryo masih berharap ada seseorang yang datang, bukan sekadar memberi makanan, tapi benar-benar menemaninya. Ia merindukan suara manusia yang tulus, merindukan genggaman tangan hangat yang bisa menghapus sepi. Ia tak tahu, bahwa doa dan rintihannya di malam-malam sunyi akan segera dijawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Di luar sana, takdir sedang menyiapkan seseorang yang sama sekali tak terduga, seorang pria gondrong bertubuh kekar dengan tatapan liar, yang kelak akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Di sudut lain kampung, tepat di bawah cahaya redup lampu jalan, berdirilah sosok yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Bima, pria berambut gondrong, bertubuh kekar dengan tato melingkar di lengan hingga punggung, dikenal sebagai preman jalanan yang paling ditakuti. Suaranya lantang, langkahnya berat, dan tatapan matanya tajam seperti pisau. Nama Bima kerap membuat orang-orang memilih menunduk dan menjauh, seolah kehadirannya adalah malapetaka. Namun, di balik wujud garang itu, Bima menyimpan luka lama yang tak pernah ia ceritakan. Ia lahir di keluarga miskin, ditinggalkan ayah sejak kecil, dan kehilangan ibunya karena sakit saat remaja. Sejak itu, jalanan menjadi rumah, dan kekerasan menjadi bahasa yang ia kuasai. Ia membangun citra diri sebagai sosok tak terkalahkan, karena hanya dengan itu ia merasa dihargai. Malam-malamnya diisi dengan perkelahian, taruhan, dan minuman keras. Ia terbiasa melihat darah, terbiasa mendengar jeritan lawan yang tumbang di bawah tinjunya. Namun sesekali, saat mabuk dan sendirian, Bima sering memandang tato di dadanya, sebuah gambar bunga melati yang pernah digambar ibunya di atas kertas. Itu satu-satunya kenangan lembut yang tersisa dalam hidupnya. Warga kampung membencinya, tapi tak ada yang berani melawan. Mereka menganggap Bima hanya tahu cara merusak dan menakuti. Tak ada yang pernah melihat sisi lain darinya, sisi yang terkadang letih, rapuh, dan haus akan perhatian. Dunia telah menahbiskan dia sebagai sampah masyarakat, dan Bima pun memilih memainkan peran itu dengan garang. Malam itu, hujan turun deras mengguyur jalanan kampung. Bima berjalan dengan jaket kulit basah menempel di tubuh kekarnya. Asap rokok menari di bawah rintik hujan, dan langkahnya terdengar berat namun mantap. Ia mencari tempat berteduh, namun setiap warung menutup pintu rapat begitu melihat sosoknya. Seolah-olah hujan lebih bisa ditoleransi daripada keberadaannya. Dengan kesal,
Ia menyusuri jalan setapak hingga tiba di depan rumah Reyot yang hampir roboh. Dari celah dinding bambu, terdengar batuk panjang, serak, dan memilukan. Bima menghentikan langkahnya, matanya menyipit, mencoba menembus gelap untuk memastikan apa yang ia dengar. Suara itu asing, tapi terasa menusuk hatinya. Di balik dinding, Pak Wiryo sedang menggigil kedinginan, tubuhnya gemetar karena hujan yang merembes masuk lewat atap bocor. Kakek itu berusaha meraih kain tipis untuk menutupi tubuhnya, namun tangannya lemah dan terkulai. Tak sengaja, mata Pak Wiryo bertemu dengan mata Bima yang mengintip lewat celah bambu. Sesaat, dunia seakan berhenti. Dua jiwa dari dua dunia yang berbeda saling menatap, satu di ambang ajal, satu di jurang kegelapan. Bima berdiri kaku, merasakan sesuatu yang sudah lama terkubur dalam dirinya. Ada bayangan samar dari masa lalunya, bayangan seorang kakek tua yang dulu pernah menuntunnya kecil, sebelum hidup merebut segalanya. Untuk pertama kali setelah sekian lama, tatapan liar Bima goyah. Ia tak tahu, bahwa pertemuan sederhana malam itu akan menjadi awal dari perjalanan yang mengubah segalanya. Hujan semakin deras, angin malam berdesir menusuk tulang. Bima berdiri di depan rumah Reyot itu, ragu sejenak. Ia bisa saja pergi begitu saja, mencari tempat lain untuk berteduh, namun suara batuk panjang dari dalam rumah membuat langkahnya tertahan. Ada sesuatu dalam suara itu, lemah, rapuh, dan seakan memanggil sisi manusiawi yang lama ia kubur dalam-dalam. Dengan langkah berat, ia mendorong pintu bambu yang setengah terbuka. Suara engsel berderit membuat Pak Wiryo menoleh dengan mata sayu. Kakek itu terkejut melihat sosok besar, berambut gondrong dengan tato menghiasi tubuh, berdiri di ambang pintu. Sekilas, ia mengira malaikat maut datang menjemputnya dalam wujud menakutkan. "Siapa kau?" Suara Pak Wiryo bergetar, hampir tak terdengar. Nafasnya terengah-engah, dada kempis mengembang dengan susah payah. Bima tak langsung menjawab, hanya berdiri menatap tubuh ringkih itu. Tatapannya yang biasanya tajam, kini beradu dengan tatapan lemah penuh putus asa. Bima melangkah masuk, membiarkan air hujan menetes dari rambut gondrongnya ke lantai tanah yang becek. "Aku cuma mau numpang berteduh," katanya singkat, suaranya serak namun pelan, tak sekeras biasanya. Ia berusaha terdengar dingin, tapi ada kegugupan aneh di dadanya saat melihat kakek itu gemetar tanpa daya. Pak Wiryo hanya mengangguk lemah. Ia sudah terlalu letih untuk menolak atau mempertanyakan lebih jauh. Tubuhnya menggigil hebat, selimut tipis yang menutupinya basah oleh air hujan yang menetes dari atap bocor. Bima melihat itu, lalu tanpa pikir panjang ia menutup lubang atap dengan jaket kulitnya sendiri, membiarkan tubuhnya basah kuyup demi mengurangi rembesan air. "Kenapa sendirian?" tanya Bima tiba-tiba, meski biasanya ia tidak peduli pada urusan orang lain. Pertanyaan itu keluar begitu saja, seakan melihat Pak Wiryo membuka kotak memori tentang kesepian dirinya sendiri. Kakek itu tersenyum tipis, getir, dan hanya menjawab lirih, tak ada lagi yang peduli. Hening menyelimuti ruangan, suara hujan di luar berpadu dengan suara batuk Pak Wiryo yang menyayat hati. Bima duduk di lantai, menyandarkan punggung kekarnya ke dinding bambu rapuh. Ia menyalakan sebatang rokok, menghembuskan asap ke udara, namun matanya tetap tertuju pada sosok kakek renta itu. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Bima merasa kehadirannya bukan sekadar menakutkan, tapi mungkin berarti sesuatu. Tanpa ia sadari, malam itu bukan sekadar tempat berteduh dari hujan. Malam itu adalah awal dari sebuah ikatan tak terduga, antara seorang preman gondrong bertato dengan seorang kakek sakit yang sudah lama menunggu seseorang datang, bukan untuk merampas hidupnya, tapi untuk menyelamatkan sisa-sisa yang masih tertinggal. Malam itu semakin dingin, hujan belum reda, tapi tubuh Pak Wiryo semakin parah. Batuknya kian menjadi, sesekali darah ikut keluar dari mulutnya. Bima yang duduk di sudut ruangan menatap dengan alis berkerut. Ada perasaan asing yang merambat di dadanya, perasaan yang selama ini ia anggap sudah mati, rasa peduli. Ia mendekat, menepuk-nepuk bahu kakek itu dengan tangan besarnya yang penuh bekas luka. "Bapak harus dibawa ke rumah sakit," ucap Bima, suaranya berat namun tegas. Pak Wiryo menoleh dengan tatapan kosong, seolah tak percaya seseorang seperti Bima bisa mengucapkan kalimat itu. Dengan suara lirih, ia hanya menjawab, "Tak perlu, biarkan aku begini. Aku sudah terlalu tua." Bima menggeram pelan, bukan karena marah pada kakek itu, tapi marah pada keadaan. Ia menggenggam tangan keriput Pak Wiryo. Tangan itu begitu ringan, rapuh,
kontras dengan telapak tangan Bima yang keras, penuh kapalan. Kau pikir mati sendirian itu lebih baik? Tidak, aku nggak akan biarin kau busuk di sini. Dengan tenaga besarnya, Bima mengangkat tubuh Renta itu ke pelukannya. Pak Wiryo sempat meronta kecil, tapi hanya sebatas gerakan lemah tak berarti. Tubuhnya terasa begitu ringan, seperti seikat jerami. Hati Bima terasa terhimpit, seakan ia sedang menggendong sisa-sisa manusia yang nyaris habis dilahap waktu. Keluar dari rumah reyot itu, Bima berjalan menembus hujan dengan langkah mantap. Orang-orang yang kebetulan melihat dari kejauhan terbelalak. Mereka berbisik ketakutan, preman gondrong yang ditakuti itu ternyata menggendong seorang kakek sekarat. Pemandangan itu bagai ironi yang sulit dipercaya. Di tengah jalan, Bima berhenti sejenak. Air hujan bercampur dengan keringatnya, menetes dari wajah penuh tato dan luka. Ia menatap langit gelap, lalu bergumam pelan, andai dulu aku bisa begini sama ibuku, mungkin aku nggak akan jadi begini sekarang. Kata-kata itu tenggelam dalam derasnya hujan, tak seorang pun mendengarnya. Sesampainya di pinggir jalan besar, Bima memberhentikan sebuah becak motor. Sopir becak itu sempat ragu, wajahnya pucat melihat sosok sang preman. Namun begitu melihat kakek Renta di pelukan Bima, ia tak kuasa menolak. Ke rumah sakit, cepat, bentak Bima, kali ini bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kepanikan yang tulus. Di dalam perjalanan, Pak Wiryo setengah sadar, memandang wajah Bima dari dekat. Meski kabur, ia melihat mata pemuda gondrong itu bukan lagi tatapan liar penuh amarah, melainkan tatapan seseorang yang sedang berusaha menebus masa lalunya. Air mata tipis jatuh di sudut mata kakek itu, sementara Bima menatap ke depan dengan rahang mengeras. Malam itu, tangan kasar seorang preman menjadi penyambung napas seorang kakek yang hampir kehilangan harapan. Di ruang rumah sakit yang remang, suara detak jarum infus menemani kesunyian malam. Pak Wiryo terbaring dengan oksigen kecil menempel di hidungnya. Tubuhnya tampak lebih tenang, meski masih lemah. Di sudut ruangan, Bima duduk dengan tubuh basah kuyup, jaket kulitnya ditinggalkan di rumah reyot, dan rokok yang biasa jadi pelarian kini tergenggam tanpa dinyalakan. Ia hanya diam, menatap kakek itu seperti sedang menatap masa lalu yang menghantuinya. Perawat yang melihat Bima menjaga pasien itu sempat terkejut. Mereka tahu reputasinya, preman gondrong bertato yang sering bikin onar di jalanan. Aneh, biasanya dia bikin masalah. Sekarang malah jaga orang tua sakit, bisik salah satu perawat. Namun Bima tak peduli pada tatapan dan bisikan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa harus berada di sana. Saat fajar menyingsing, Pak Wiryo membuka mata perlahan. Tatapannya masih kabur, namun ia bisa melihat sosok Bima yang tertidur di kursi. Kepalanya menunduk, napasnya berat. Senyum tipis tersungging di bibir keriput kakek itu. Ia tak menyangka, orang asing dengan tampilan menakutkan bisa duduk menjaganya semalaman tanpa lelah. Ketika Bima terbangun, mata mereka kembali beradu. "Kenapa kau lakukan ini, nak? Kau bisa saja pergi setelah mengantarku," tanya Pak Wiryo dengan suara pelan. Bima terdiam lama, matanya berkilat namun suaranya berat. "Aku, dulu pernah gagal. Ibuku meninggal tanpa aku bisa jagain. Aku nggak mau ulangi kesalahan itu lagi, walau kali ini sama orang asing." Air mata menetes dari sudut mata Pak Wiryo. Ia menggenggam tangan Bima yang besar dan kasar. "Kau bukan orang asing bagiku. Kau mengingatkanku pada anakku, dia juga hilang, tak pernah kembali." Suasana hening, hanya suara monitor jantung yang berdetak perlahan, menyatukan dua jiwa yang sama-sama kehilangan. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari luar rumah sakit, beberapa wajah mencurigakan mulai muncul. Mereka adalah preman dari kelompok rival, mendengar kabar bahwa Bima kini sibuk mengurus orang tua Renta. Bagi mereka, itu tanda kelemahan. Bima sudah berubah, dia jadi lembek. "Saatnya kita jatuhkan dia," bisik salah seorang dari mereka. Bima yang duduk di kursi, tanpa sadar menoleh ke jendela. Tatapannya tajam kembali. Naluri jalanan yang tak pernah mati membuat tubuhnya merinding. Ia tahu, ketenangan ini tidak akan bertahan lama. Bayangan masalah sudah menunggu di depan pintu, seperti luka lama yang kembali disobek paksa. Di balik tubuh kekarnya, Bima merasakan konflik dalam dirinya. Ia ingin menjaga kakek itu sampai sembuh, tapi ia juga tahu dunia jalanan tak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Malam itu, di ruang rawat sederhana, Bima sadar, ia bukan hanya sedang menyembuhkan luka seorang kakek,
tapi juga sedang membuka kembali luka lamanya sendiri, luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Di luar gedung rumah sakit, bayangan-bayangan hitam mulai bergerak. Sejumlah preman dengan wajah bengis berkumpul di bawah rindang pohon, menyalakan rokok satu persatu. Mereka adalah anak buah Guntur, rival lama Bima di jalanan. Guntur mendengar kabar bahwa sang preman gondrong kini sibuk menjaga seorang kakek renta. Baginya, itu adalah tanda kelemahan, celah yang harus dimanfaatkan. Bima sudah nggak seperti dulu, desis Guntur dengan suara dingin. Dia terlalu sibuk main jadi malaikat. Saatnya kita tunjukkan siapa raja sebenarnya di jalan ini. Anak buahnya terkekeh, tatapan mereka haus darah. Mereka tahu, selama ini Bima jadi penghalang terbesar. Dan jika Bima benar-benar kehilangan taring, jalanan akan jadi milik mereka. Sementara itu, di ruang rawat, Bima masih duduk di sisi ranjang Pak Wiryo. Ia tampak letih, namun tetap terjaga. Tatapannya kosong, pikirannya melayang ke masa lalu, malam ketika ibunya meninggal dalam kesepian, tanpa ia di sisi. Trauma itu membuat dadanya sesak. Aku nggak akan biarkan orang tua ini ngalamin hal yang sama, batinnya. Namun naluri jalanannya tak bisa dibohongi. Bima merasakan hawa asing, seperti mata-mata yang mengintai dari luar. Ia berdiri, mendekati jendela, dan melihat sekilas bayangan pria berjaket kulit hitam di bawah lampu jalan. Seketika rahangnya mengeras. Ia tahu betul gaya berdiri itu, Guntur. Masa lalu yang ia coba tinggalkan kini berdiri di depan pintu kehidupannya. Pak Wiryo yang setengah sadar menoleh, melihat wajah Bima menegang. Ada apa, Nak? Tanyanya pelan. Bima tersenyum tipis, menutupi gejolak hatinya. Nggak apa-apa, Kek, istirahatlah. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang mulai mengamuk. Ia tahu, sebentar lagi ketenangan ini akan pecah jadi kekacauan. Guntur dan anak buahnya sudah menyusun rencana, menyerang rumah sakit malam itu, bukan hanya untuk mengusir Bima, tapi juga mempermalukannya di depan semua orang. Mereka ingin menunjukkan bahwa preman gondrong itu sudah kehilangan kekuatan, sudah berubah jadi orang lemah yang peduli pada orang tua sekarat. Bima duduk kembali, namun kali ini tubuhnya tegang, otot-ototnya mengeras. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara, seakan bersiap menyambut badai. Kalau mereka mau datang, biarlah, aku nggak akan mundur, gumamnya dalam hati. Di matanya, api lama mulai menyala, api yang selama ini ia tekan demi menahan sisi liar dirinya. Malam semakin larut, hujan kembali turun menambah kelam suasana. Di luar, Guntur merapatkan pasukannya, di dalam Bima mengepalkan tinju di samping ranjang Pak Wiryo. Dua dunia siap bertabrakan, dunia gelap jalanan dan dunia rapuh seorang kakek renta. Dan Bima tahu, sekali lagi ia harus memilih, tetap jadi preman yang dikuasai gelap, atau jadi manusia yang melindungi. Malam itu rumah sakit tampak lengang. Lampu lorong berkelip-kelip, suara hujan menetes dari talang yang bocor menambah suasana mencekam. Di luar, segerombolan pria berjaket kulit hitam mulai bergerak. Wajah mereka penuh amarah, tangan mereka menggenggam besi, rantai, dan pisau. Dipimpin oleh Guntur, mereka melangkah pelan, tapi pasti, menuju bangsal tempat Bima menjaga Pak Wiryo. Bima yang duduk di kursi tua tiba-tiba merasakan hawa aneh. Naluri jalanannya berteriak. Ia menoleh ke arah pintu, dan benar saja, terdengar derap kaki banyak orang mendekat. Asap rokok terakhir ia hembuskan, lalu ia berdiri tegak, menatap pintu dengan rahang terkatup rapat. Akhirnya kalian datang juga, gumamnya, seakan sudah siap menyambut badai. Pak Wiryo terbangun karena suara gaduh dari luar. Ada apa, Nak? Tanyanya dengan napas terengah. Bima menoleh, mencoba menenangkan dengan senyum tipis. Tidurlah, Kek, aku yang urus ini. Namun di balik ketenangan itu, dadanya bergemuruh. Ia sadar, malam ini ia harus mempertaruhkan segalanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kakek renta yang kini berarti baginya. Tiba-tiba pintu ruang rawat itu digedor keras, berderak hampir lepas dari engselnya. Guntur masuk lebih dulu, menampilkan senyum sinis. Bima, siapa sangka, raja jalanan kita sekarang jadi babysitter kakek tua. Memalukan, ledakan tawa kasar anak buahnya menggema, menusuk hati Bima lebih tajam daripada pisau. Namun Bima tidak bergerak, matanya hanya tertuju pada Guntur dengan tatapan yang dingin. Kalau mau urusan sama aku, jangan ganggu orang tua ini, suara Bima dalam, tenang, tapi penuh ancaman. Namun Guntur hanya terkekeh,
melangkah mendekat sambil mengayunkan rantai di tangannya. Justru karena kakek itu, kau jadi lemah. Aku akan hancurkan dia, biar kau tahu rasanya kehilangan lagi. Kata-kata itu membuat darah Bima mendidih, amarahnya melonjak tak terbendung. Anak buah Guntur menerobos masuk, membuat ruangan sempit itu kacau. Kursi terbalik, botol infus hampir jatuh, suara kaca pecah terdengar nyaring. Bima menyambut mereka dengan kepalan tinju, satu pukulan saja membuat seorang preman terpental ke dinding. Tubuh kekarnya bergerak cepat, meski sempit, setiap gerakan penuh tenaga, penuh amarah yang ditahan terlalu lama. Pak Wiryo hanya bisa menatap dengan tubuh gemetar. Ia ingin berteriak, namun suara tercekat di tenggorokannya. Air matanya mengalir melihat pemuda gondrong itu berdiri di depan ranjangnya, seperti tameng hidup yang rela dihancurkan demi melindunginya. Dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Tuhan, lindungi dia, jangan biarkan dia hancur." Pertarungan malam itu menjadi saksi, bagaimana seorang preman gondrong dengan tangan penuh tato bukan hanya bertarung untuk mempertahankan harga diri, tapi juga untuk menyelamatkan secercah harapan yang lahir dari seorang kakek renta. Darah bercucuran, teriakan memenuhi ruangan, namun satu hal pasti, Bima tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Pak Wiryo. Tidak malam ini, tidak selama ia masih berdiri. Suara benturan logam dan teriakan memenuhi ruangan sempit itu. Bima menghantam satu demi satu lawannya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Darah mulai mengucur dari pelipisnya, bibirnya pecah, dan napasnya berat. Meski begitu, matanya tetap menyala penuh amarah. Ia berdiri tegak di depan ranjang Pak Wiryo, tubuhnya yang kekar kini menjadi tembok hidup, tak memberi celah bagi siapapun untuk mendekati kakek renta itu. Guntur melangkah maju, menatap Bima dengan tatapan penuh ejekan. "Lihat dirimu sekarang, Bim. Kau berdarah-darah demi orang tua sekarat yang bahkan bukan siapa-siapa. Kau pikir semua ini akan mengubah siapa dirimu?" Suaranya dingin, menusuk seperti racun. Namun Bima hanya terkekeh pendek, meski darah menetes dari sudut bibirnya. "Justru karena dia bukan siapa-siapa, aku nggak biarin dia mati kayak ibuku dulu." Serangan kembali datang. Besi, rantai, dan tinju menghantam tubuh Bima bertubi-tubi. Ia terhuyung, namun setiap kali hampir jatuh, tatapannya kembali menoleh pada Pak Wiryo yang gemetar di ranjang. Itu saja sudah cukup membuatnya bangkit lagi, menyalakan tenaga dari amarah dan tekad. Ia melawan dengan brutal, pukulannya menghantam dengan kekuatan penuh, membuat beberapa lawan tumbang seketika. Namun jumlah yang banyak membuat tubuhnya semakin lemah. Bahunya robek terkena sabetan pisau, darahnya menetes ke lantai, membentuk genangan merah. Pak Wiryo melihat itu dengan mata berkaca-kaca, tangannya gemetar memegang selimut. "Nak, cukup, jangan korbankan dirimu untukku," lirihnya, namun Bima hanya menggeleng keras, menangkis serangan dengan tangan berdarah. "Kalau aku biarkan kau mati di depan mataku, aku nggak lebih baik dari dulu," teriak Bima di tengah hiruk-pikuk pertarungan. Tangan kasarnya meraih leher salah satu lawan, menghantamkannya ke dinding hingga pingsan. Tubuhnya penuh luka, tapi api di matanya tak padam. Itu bukan lagi sekadar pertarungan jalanan, tapi sumpah yang ia buat pada dirinya sendiri. Guntur akhirnya maju sendiri, mengayunkan rantai ke arah Bima. Suara rantai berderak memecah udara, menghantam lengan Bima hingga darah memercik. Bima menahan sakit, lalu melawan dengan pukulan telak ke wajah Guntur. Keduanya saling bertukar serangan, dua raja jalanan bertarung di ruangan sempit dengan nyawa orang tua renta sebagai taruhannya. Pak Wiryo menangis, suaranya pecah di antara isak. "Tuhan, jangan biarkan dia mati untukku." Tangis itu bagai doa yang melayang di udara, menyatu dengan dentuman tinju dan suara kaca pecah. Bagi kakek itu, Bima bukan lagi preman jalanan, tapi pelindung, anak, bahkan keluarga yang baru saja ia temukan di sisa hidupnya. Di tengah darah yang mengucur, tubuh yang nyaris roboh, dan dunia yang berputar, Bima berdiri dengan sisa-sisa tenaganya. Dengan teriakan yang mengguncang, ia menghantam Guntur terakhir kalinya, membuat lawannya terjatuh keras ke lantai. Ruangan hening sejenak, hanya suara hujan dan detak jantung di monitor yang tersisa. Malam itu, darah dan pengorbanan menjadi bukti. Bima bukan sekadar preman, ia adalah tameng hidup seorang kakek yang hampir kehilangan segalanya. Ruangan rawat itu porak-poranda, kursi terbalik, kaca berserakan, dan bercak darah menodai lantai putih. Tubuh Guntur tergeletak tak berdaya, anak buahnya satu persatu kabur setelah menyaksikan amukan Bima yang tak mengenal rasa takut.
Bima sendiri berdiri terhuyung, tubuhnya penuh luka, napas tersengal, tapi matanya masih menyala. Ia menatap ranjang Pak Wiryo, sumber kekuatannya malam itu. Pak Wiryo mencoba bangkit, meski tubuhnya lemah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Nak, kau sudah korbankan banyak hal untuk orang tua yang bahkan bukan darah dagingmu. Kenapa?" Suaranya bergetar, penuh rasa syukur bercampur cemas. Bima tersenyum samar, wajahnya penuh darah. "Karena, aku nggak mau ada orang lain mati sendirian kayak ibuku. Aku udah cukup kehilangan, Kek." Perkataan itu membuat Pak Wiryo terdiam, hatinya bergetar. Ia menggenggam tangan kasar Bima yang penuh luka. "Kau bukan preman bagi saya. Kau, seperti cucu yang Tuhan kirimkan untuk mengisi sisa hidup saya." Air mata keduanya bertemu dalam hening, menyalakan sebuah ikatan yang lebih kuat dari sekadar kebetulan. Hari-hari berikutnya, Bima terus menemani Pak Wiryo di rumah sakit. Ia membersihkan sisa darahnya sendiri tanpa keluhan, membelikan makanan sederhana dari kantin, dan sesekali bercanda kaku untuk membuat kakek itu tersenyum. Wajah garangnya perlahan menampakkan sisi manusiawi yang selama ini terkubur dalam bayangan dunia jalanan. Di luar sana, kabar tentang perubahan Bima mulai menyebar. Preman gondrong bertato yang dulu ditakuti kini terlihat mengurus seorang kakek sakit. Ada yang mengejek, ada pula yang mulai kagum. Namun bagi Bima, semua itu tak penting. Yang penting hanyalah janji yang ia buat di dalam hati, ia tak akan kembali ke jalanan yang hanya membawa luka. Setiap malam, Bima duduk di kursi samping ranjang, menatap kakek itu tidur dengan damai. Ia merenung dalam hati, mungkin ini cara Tuhan kasih aku kesempatan kedua, untuk menebus semua salahku. Ia tahu jalannya tidak mudah, masa lalunya tidak akan hilang begitu saja, tapi kali ini ia punya alasan kuat untuk berubah. Pak Wiryo pun perlahan menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Wajahnya tidak lagi pucat, suaranya mulai tegas, meski tubuhnya masih lemah. Ia sering menatap Bima lama-lama, lalu berkata lirih, "Aku percaya, kau bisa jadi orang baik, Nak. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Kata-kata itu menjadi cahaya kecil yang menuntun Bima keluar dari gelap. Dan malam itu, ketika hujan kembali turun membasahi jendela rumah sakit, Bima menatap keluar dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan harapan. Harapan bahwa hidupnya tak harus berakhir di jalanan, bahwa ia bisa punya keluarga, meski tak sedarah. Di balik kelam, cahaya itu akhirnya muncul, dari seorang kakek renta yang 2 tahun hidup dalam sunyi, kini menjadi alasan seorang preman gondrong menemukan jalannya kembali. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai rumah sakit. Pak Wiryo duduk di kursi roda, wajahnya tampak lebih segar dari sebelumnya. Di sampingnya, Bima mendorong dengan hati-hati, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang mulai memudar warnanya. Tapi ada sesuatu yang berbeda, sorot matanya tidak lagi liar seperti dulu, melainkan tenang, penuh arah. "Rasanya aneh, Nak, bisa hirup udara segar lagi setelah 2 tahun hanya berbaring," ujar Pak Wiryo sambil tersenyum. Bima menunduk, menahan emosi yang membuncah. "Kalau nggak ada Kek, mungkin gue udah mati di jalanan. Jadi jangan bilang gue yang nyelamatin Kek, sebenarnya Kek yang nyelamatin gue." Sejak hari itu, keduanya hidup sederhana. Bima meninggalkan dunia gelapnya, memilih bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tangannya yang bertato, kini lebih sering memegang sapu, gerobak, atau ember, ketimbang senjata. Warga sekitar yang dulu takut perlahan mulai menerima, terutama ketika melihat bagaimana ia menjaga kakek renta itu dengan sepenuh hati. Pak Wiryo menjadi cahaya penuntun dalam langkah baru Bima. Ia sering bercerita tentang masa mudanya, tentang kerja keras dan arti keluarga. Bima mendengarkan dengan serius, seakan setiap kata adalah obat untuk jiwa yang lama diracuni jalanan. Kadang ia tertawa bersama, kadang termenung, tapi selalu ada perasaan hangat yang menutup luka lama. Namun, bayangan masa lalu masih menghantui. Ada bisik-bisik dari bekas anak buah Guntur yang menginginkan balas dendam, ada pula tawaran lama untuk kembali ke jalanan demi uang cepat. Tapi setiap kali godaan itu datang, Bima menatap wajah Pak Wiryo yang renta dan rapuh, lalu hatinya mengeras. Ia memilih bertahan, karena ia tahu jalan barunya bukan lagi tentang dirinya sendiri. Suatu sore, ketika hujan turun, Bima duduk di beranda rumah kecil yang mereka tempati. Pak Wiryo menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Aku nggak tahu sampai kapan umurku, Nak.
Tapi aku bahagia karena punya cucu sepertimu. Ingat, kalau aku sudah nggak ada, jangan pernah kembali ke jalan lama. Jadilah orang baik sampai akhir. Kata-kata itu menusuk hati Bima lebih dalam dari luka manapun yang pernah ia terima. Bima terdiam, matanya basah. Ia menggenggam tangan keriput itu erat, seakan tak ingin melepaskannya. Gue janji, Kek, gue bakal jaga janji ini. Gue bakal hidup benar, meski jalan gue penuh darah dan dosa. Karena sekarang gue nggak hidup buat diri gue sendiri lagi. Dan di balik gemercik hujan sore itu, lahirlah sebuah keluarga baru, tak terikat darah, tapi dipersatukan oleh luka, pengorbanan, dan harapan. Bagi Bima, Pak Wiryo bukan sekadar kakek yang diselamatkan. Ia adalah alasan untuk berubah, cahaya yang menuntunnya keluar dari gelap, dan bukti bahwa bahkan seorang preman gondrong bertato bisa menemukan jalan baru jika diberi kesempatan kedua.